Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Mari kita bersama-sama membahas, menjabarkan, meluaskan ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permintaan para subscriber yang sudah lumayan lama. Ini kita bahas sama-sama belajar ya. Slogan kami, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama belajar. Bila mana nanti yang kami tulis ini ada yang salah, ada yang keliru, ayo kita luaskan saja. Luaskan ilmunya Gusti Allah ya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Asalnya juga dari Gusti Allah. Kita semua hanyalah wakilnya Gusti Allah. Ada videonya yang berjudul Tugas para wakil Tuhan. Ada di videonya sudah 3 minggu yang lalu. Jadi ini menjabarkan, ayo kita luaskan ya. Pertama, di saat kita mengucapkan malaikat, jangan langsung bermindset jauh di langit, jangan. Kalau kita sudah bermindset jauh di langit, berarti ini hadis berjalan. Ana ingda uboni abdibi, kami ya, kata Gusti Allah, saya mengikuti prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya menganggap malaikat itu jauh di langit, sehingga di dalam diri kita ditanamkan rasa jauh. Kalau kita merasakan bahwa malaikat itu di dalam diri kita, Gusti Allah juga akan menanamkan malaikat di dalam diri kita secara jiwa dan raga. Imajinasi pun berubah, yang tadinya di luar diri kita kembali kepada diri di dalam diri kita ya. Kenapa sih malaikat selalu digambarkan, dianalogikan bersayap ya, menerobos gelombang ya. Kita kembali ke dalam diri kita. Kalau kita berani menerobos gelombang apa saja yang ada di jiwa kita, frekuensi apa yang masuk di dalam diri kita itu diterabas oleh malaikat. Malaikat asal kata al-malik, kekuatan. Malaikat utusan, kekuatan yang diutus oleh Gusti Allah ya. Makanya malaikat kan tidak terlihat, makanya kekuatan yang diperintahkan untuk menerabas atau menerobos sesuatu gelombang ya, gambarnya sayap ya. Jadi gelombang di luar diri kita juga gelombang di dalam diri kita. Frekuensi di luar kita, frekuensi di dalam diri kita. Kan kita juga memahaminya dengan frekuensi. Ya, kita jabarkan ya. Kalau mengatakan malaikat di luar, surat kopnya, pusat kekuatannya, kami lebih dekat daripada urat leher, itu Gusti Allah sendiri mengatakan kami, berarti ada di dalam diri kita. At-Taubahnya ayat 40, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita, berarti dekat. Di saat memahami kalimat apapun yang ada di Al-Quran bersuara, berarti berasal dari roh, dari frekuensi, dari gelombang. Energi yang kita keluarkan campur dengan gelombang, terdengar, berarti apapun berasal dari napas ya, dari roh Sang Maha Hidup. Karena Gusti Allahnya sendiri mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher,
Berarti utusan-utusannya juga ada di dalam diri kita, namanya kekuatan. Kalimatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatannya Gusti Allah, kekuatannya Sang Wujud. Ya, silakan ini jangan bosan-bosan bagi yang sudah sering melihat ayat ini. Kan ada yang belum melihat, ada yang belum menyimak. Saya ulangi lagi, ayat ini dan hadis ini adalah yang gampang dipahami, mudah sekali dipahami ya. Mohon diluaskan ilmunya. Jadi apapun yang ada di langit, yang ada di bumi itu miliknya Gusti Allah. Kepengurusannya juga Gusti Allah. Kita manusia jangan mengakuinya ya. Hanya titipan. Ayo kita jabarkan. Kalau di dalam diri kita kuat mengkaji, kuat menjabarkan ilmunya Gusti Allah, ya ini aja nih. Bila mana kita kuat menjabarkan ilmunya Gusti Allah secara kaji, akliyah, akal, pikiran, kalam disatukan, itu nanti yang disebut ada kekuatan malaikat Jibril. Ya, kekuatan malaikat Jibril. Karena yang mengatakan malaikat juga nafas ini, yang mengatakan Jibril juga ini. Jibril umumnya adalah jabaro, menjabarkan. Orang yang menjabarkan ilmunya Gusti Allah berarti terterobos masuk secara jabaro Jibril, kekuatan malaikat Jibril menerabas frekuensi kita sehingga kita manusia bisa menjabarkan ilmunya Gusti Allah. Jadi kekuatan ingin mengkaji, ingin menggali ilmunya Gusti Allah berarti kekuatan malaikat Jibril ya. Karena di dalam diri kita, karena kalimat Jibril juga di dalam diri kita, dari ruh, dari surat Qom ya. Manusia adalah miniaturnya alam semesta. Terus Mikail dalam bahasa umumnya ini adalah pengaturan tentang tanaman, tumbuhan, hujan, cuaca. Ini dianalogikan dengan BMKG. Nah, kali tentang kehidupan sehari-hari, tentang nafkah. Jika BMKG sudah memberi perkiraan bahwa ini musim hujan, ini musim kemarau, berarti sudah persiapan tentang perekonomian. Kalau di dalam diri kita siap siaga tentang perekonomian, tentang cuaca apapun, berarti di dalam diri kita diterobos oleh kekuatan yang disebut Mikail. Kekuatan berpikir tentang musim kemarau, tentang musim hujan, tentang kejadiannya. Musim kemarau kejadiannya seperti apa, musim hujan kejadiannya seperti apa. Itu kita siap siaga. Berarti rasa malaikat Mikail masuk di dalam diri kita. Ya ini apalagi. Ya, ingat malaikat adalah kekuatan atau utusan, kekuatan yang dimasukkan di dalam jiwa-jiwa manusia yang peka. Karena bukan cuma utusannya aja, kekuatan secara totalitas ya. Big Bang kekuatan atau bukan Big Bang, Big Puzzle kekuatan itu adanya surat Qom ayat 16. Berarti manusia secara raga, malaikat semua itu adalah utusan untuk masuk ya, masuk menerabas frekuensi yang ada di dalam. Makanya malaikat digambarkan sayap untuk menerobos frekuensi gelombang yang ada di luar,
ada di dalam diri kita juga. Makanya banyak bergejolak kalau terterabas oleh malaikat. Kadang iya, kadang tidak. Israfil, analoginya siap siaga, gejolak. Setelah mengalami Mikail, kita akan mengalami Israfil. Ya, Israfil. Kalau dalam bahasa umumnya, Israfil itu tiup trompet, meniup trompet. Ini dalam bahasa umumnya memberi wahyu. Ini dalam bahasa umumnya memberi rezeki, tugas. Ini kan tugas. Berarti wakil ini. Al-Baqarah 30. Seseorang jika sudah mengetahui hal umum, ya, seseorang yang sudah mengetahui hal umum tentang kehidupan, siap siaga secara kalimat ini nempel Mikail, Israfil, makanya siap siaga. Nanti kalau hujan gimana, nanti kalau panas bagaimana, nanti kalau kejadian hujan begini ada longsor ada apa, ini siap siaga. Di sini pun, ya, di sini pun selalu antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak, selalu iya tidak, benar apa enggak, nanti kalau begini bagaimana. Kalau sudah ada persiapan di sini, Israfilnya mengatakan di sini ketenangan, rasa tenang. Ini kalau sudah dipahami semua, ini rasa tenang. Ijroil, analoginya cabut ambil tarik, ya, cabut ambil tarik. Kalau umumnya mencabut nyawa itu suara, kekuatan apapun diambil. Makanya di sini persiapan, ya. Makanya gejolaknya membakar. Di sini kan sering bergejolak ini, yang disebut intuisi. Bergejolak ini di sini nih. Berarti kita terkena Israfil, terkena kekuatan malaikat Israfil untuk menggali, menerabas konsep-konsep yang menghalangi kalam. Coba pahami ya. Israfil umumnya menerompet, meniupkan trompet, berarti batas dong. Aba-aba, kode. Di sini kan suka ada dek, kode itu. Ya, ada yang kuping, nying, kode itu. Jadi intinya malaikat Israfil adalah kekuatan yang membuat kode, ngabari, memberi tahu. Sehingga setelah kita tahu, peka terhadap pemberitahuannya Israfil, sehingga pas ketemu Israel tidak takut. Di saat keluar, ketarik, contoh, tugas ruh itu ada masanya. Tugas ruh yang masuk di dalam raga ini ada masanya. Tugas manusia di dalam bekerja juga ada masanya. Pagi masuk kerja, sore selesai. Itu masa yang tiap hari, masa hari tiap hari. Pagi tugas, sore pulang. Nanti ada masanya juga pensiun. Jadi nggak kaget, persiapan di dalam ini secara filosofi raga. Kalau sudah ada persiapan, pas pensiun tidak takut. Sedangkan filosofi malaikat, kekuatan malaikat, kerja malaikat itu ya di zahir kita, ya di batin kita. Ini double ini pengetahuan ini, ya. Kalau orang sudah mengkaji keilmuan dunia, tidak khawatir. Kalau orang mengkaji keilmuan akhirat, tidak khawatir. Ini semua ini kode kekuatan untuk berpikir intinya. Jadi malaikat, asal kata malik, kekuatan kita harus berpikir, harus berjiwa ini. Jiwa kita harus menumbuhkan, karena tidak usah takut, karena pusatnya saja Gusti Allah mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher. Lah ini semua kami. Semua berasal dari Gusti Allah ini. Al-Baqarah 156-nya.
Jadi jangan dianggap jauh di dalam diri kita. Lah, malaikat mungkar nakir ini selalu bergandengan mungkar wa nakir, ya, menguji keteguhan antara iya dan tidak. Di sini masih diuji. Mungkar nakir itu bertanya betul, bertanya, tanya sendiri, jawab sendiri, gejolak di dalam alam kubur ini. Alam itu ilmu, kubur, ilmu yang terkubur di dalam diri kita, jiwa manusia. Kalau kita tidak tahu tentang keilmuan, ini kita kan gejolak, kepingin pinter itu loh, kepingin tahu itu kan gejolak. Makanya dikasih nafsu belajar agar tahu, agar tidak gejolak lagi. Kalau orang selamanya tidak mau belajar, mungkar nakir masih ada di sini, gejolak tentang keilmuan apa saja. Fase awam kepingin wusul kan gejolak. Nanti sudah wusul juga gejolak karena masih ada fase-fase yang lain, masih ada kotak-kotak yang lain di dalam wusul. Jadi jangan seakan-akan kalau sudah wusul itu selesai, masih ada kotak-kotaknya, kamar-kamarnya, ya. Jadi gejolak orang kalau tidak tahu ilmu apapun itu bergejolak di sini. Alam itu artinya ilmu, kubur itu ilmu yang terkubur di dalam diri. Kalam itu tidak mau digali. Kalau kalam digali, itu tahu nanti. Makanya pusat kalam adalah Gusti, guru sejati. Jangan sampai guru sejati kita tertutup, itu namanya terkubur. Ya, sudah banyak sekali kalau orang sering memuji-muji guru di luar diri kita, itu kalamnya terkubur. Gustinya itu cemburu yang saya sampaikan, terkubur sehingga ilmunya Gusti Allah tidak kontak terhadap raga kita, terhadap jiwa kita, ya. Jadi alam itu artinya ilmu, kubur itu ilmu yang terkubur adalah apa namanya, kalam kita itu tertutup oleh konsep sehingga bergejolak, bertanya, tanya sendiri, kan suka tanya sendiri, jawab sendiri. Maka ini dianalogikan bertanya. Kalau sudah bertanya, kita akan bertanya sendiri, jawab sendiri. Masa iya sih? Kalau memang begitu, berarti saya salah, ya, merasa bersalah. Kalau memang tidak begitu, kenapa begini? Ya, ini perilaku kita kalau sering bertanya di dalam diri kita, bergejolak, perang di sini. Ini posisinya ada di kekuatan mungkar nakir. Lah setelah kita mengatakan kalau begitu salah, begini salah, lah kenapa gejolak? Larilah ke kekuatan raqib atid. Kita mencatat diri kita. Berarti dulu saya salah dong. Berarti dulu saya di situ benar dong. Lah kenapa begini? Lah itulah kekuatan raqib atid sudah ada di dalam diri kita. Menganalisa sendiri, mencatat sendiri, menyalahin sendiri, membenarkan sendiri, dikontrol. Itulah kekuatan dari Gusti Allah untuk kontrol kita. Jikalau kita peka, kalamnya itu sudah terbuka, peka, ya nanya sendiri, jawab sendiri. Saya dulu salah ya, tapi dulu saya mengatakan di situ benar. Nah, catatan. Jadi kita mencatat sendiri, mengingat-ingat sendiri, menyalahkan sendiri. Ada yang menyalahkan, ada yang membenarkan. Nanti di situ ketahuan. Kalau kalam sudah bangun, sudah kiamat, ya, kiamat artinya berdiri, ya. Kalau kalam sudah menguasai di dalam diri kita, itu nanti terlihat semua, bolak-balik loh. Yang tadinya pikir salah, nggak taunya benar, itu makanya bergejolak. Yang pikirannya benar malah disebut salah, itu nanti bergejolak. Sehingga di dalam bergejolak pun masih ada rasa Malik Ridwan. Ini umumnya, ini kan umumnya pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Ini umumnya penjaga neraka, penjaga surga. Jadi di dalam diri kita, kalau sudah mengetahui catatan, baru merasakan di sini surga. Oh, tapi kan prosesnya pasti, makanya kalimatnya Malik Ridwan.
bukan Ridwan Malik. Karena apa? Di dalam proses ini nih yang dua nih. Proses ini masih ini masih merasakan Malik, masih merasakan tersiksa. Bener nggak sih? Saya dulu di sana begini, bener nggak sih? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Hanya bisa berkumpul bermuajah seperti Kanjeng Nabi bersama muridnya, tidak menyebut murid, nyebutnya sahabat. Sehingga pertanyaan yang bergejolak di sini ini sebenarnya banyak. Para subscriber ini banyak bergejolak, mau nanya sama siapa. Ya, di saat kita bergejolak antara iya tidak itu masih berkecimpung di sini. Ini bahkan ini masih ke bawah, ini masih ke bawah, ini masih ke bawah, ini pun masih ke bawah. Ini adalah tingkatan, ya. Ini sampai sini, ini tingkatan. Kalau kita mengetahui secara zahir, secara batin tentang kinerja kekuatan ini, sampai kepada sini, kalau sudah finish, baru yang disebut ridwan. Rasa surga dimasukkan. Karena surganya juga dari sini. Surga, neraka, semua dari miniatur kita. Langit bumi itu diciptakan segitu besarnya, diminiaturkan di dalam diri manusia. Manusia itu apapun tetap wakil. Ini ayatnya. Kalau wakil, ya wakil, jangan merasa ketua. Nah ini repotnya wakil merasa ketua, sehingga gampang menjustis seseorang, gampang memberi nilai kepada seseorang. Yang berhak menilai itu ketua. Kita itu semua sama-sama wakil, jangan menilai lah. Itu kafir, itu murtad, jangan. Wah itu neraka, jangan. Jangan sampai surga neraka dikapling-kapling. Yang berhak mengkapling-kapling surga, yang berhak mengkapling-kapling neraka itu Gusti Allah. Kita manusia itu wakil, ya janganlah. Jangan seakan-akan gitu, jangan. Karena nanti kemelekatan, keakuan, ya mohon diluaskan. Mohon diluaskan ya, diluaskan. Kalau kita masih merasa tersiksa oleh kehidupan nyata dan kehidupan jiwa tentang pengetahuan, tentang ekonomi, tentang apa, berarti posisi kita masih ada di Malik, ya, penjaga neraka bahasanya. Kalau kita masih merasa tersiksa, berarti masih ada di rasa neraka. Kalau kita masih menimbang, mencatat kebaikan, keburukan di sini, gundah gulana, ya, masih ada di raqib atid, masih bertanya iya apa tidak, itu salah, ini salah, saya salah nggak, masih di sini. Kalau sesek, gejolak, getar, masih ada di ijroil, antara tarik cabut, ditarik di apa sih namanya, tarik-tarikan itu loh. Kita mau melepaskan konsep, nggak berani gitu loh, tarik-tarikan itu. Di sini mengatakan sudah benar, disuruh ditarik, kamu jangan ikut si A. Si A itu konsep, tapi masih ikut si A. Nggak enak sih, kalau saya nggak kesana, ya nanti saya dibilang kafir dong, nanti saya dibilang murtad. Itu masih tarik-tarik, makanya itu disebut kayak orang mati, nggak berdaya di sini tarik-tarikan. Ini luas, ini kalau saya sampaikan di publik, ya ada kode etik ma'rifat. Jadi bagi yang datang, yang berkunjung ke kami, ya kami jelaskan. Ini sering, ini bagi yang fase-fase liko, fase wusul, fase apalagi fana suwung, ini sudah bergejolak ini. Sudah di sini ini. Ini adalah
butuh kekuatan jiwa raga untuk mencapai kepada yang disebut ridwan. Kalau kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya. Jadi kita pahami semua, jangan katanya di sana terus kita ngikut. Oh, berarti malaikat itu di sana. Jangan. Ini ayat, mohon, ayat ini. Hadisnya juga mohon. Kalau kita mengatakan jauh ya secara otomatis nanti diberi setrum merasa jauh. Selamanya akan merasa jauh. Wong kalimatnya jelas ini. Ini kalimat 2. Ya. Karena ini semuanya berasal dari siapa kalau nggak dari Gusti Allah. Gusti Allahnya sendiri mengatakan kami. Ya, ini mohon diluaskan. Bila mana kami menjabarkannya kurang luas tentang analogi yang lain, mohon diluaskan. Ya, al-insanu makhluk khota'un nisyan. Namanya manusia itu ada lupa, ada salah, ada benar, ada salah, ada lupa, ada ingat. Jadi jika kita belajar bersama, makanya Nabi mengatakan muridnya itu bukan murid tapi sahabat, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada segan. Kalau guru sama muridnya segan, ya ilmunya ya nggak tertampak, ilmunya nggak tergali, nggak terkaji, nggak terjabarkan. Orang mau nanya takut, ya ilmu nggak keluar. Ya kita sama-sama mengeluarkan. Mohon sebelum bertanya kepada kami, mohon dilihat dulu video yang lainnya. Kami sudah mengupload 215 video. Jadi mohon, ini banyak pertanyaan yang sudah ada. Mohon dengan amat sangat sebelum bertanya, cek dulu video yang lainnya. Hampir bila mana kami nggak membalas, berarti sudah ada di video yang sebelumnya. Ya, mohon maaf bila mana kami tidak membalas komen para subscriber, berarti sudah ada videonya. Ya. Mohon dicek ya, mohon. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.